Halo guys, selamat berjumpa kembali di VJ Channel 457 atau Viral Creator. Pada kesempatan ini saya Kangri ingin membagikan sebuah tips, yaitu cara berzikir biar bisa masuk ke dasar hati yang paling dalam. Semua berdasarkan apa yang pernah saya terima dulu waktu saya ngangsu kawruh di Pak Kiai Sugeng Winong Purworejo. Jadi pertama-tama begini guys, jadi sebelum kita melakukan zikir-zikir itu, seminggu sebelumnya kita harus sudah memulai tirakat melek. Tirakat melek di sini bukan berarti tidak boleh tidur ya. Jadi intinya gini, seumpama kita biasa tidur jam 8 ya, kita semenjak mulai latihan tirakat melek ya, tidurnya jam 12 malam. Jadi intinya gitu. Jadi mengurang-urangi lah fungsi melek ini sebenarnya untuk mapai sukmo yang ada di dalam pribadi kita guys. Itu fungsinya melek, untuk zikir agar bisa merasuk ke dalam dasar samudra hati yang paling dalam. Setelah tirakat melek sudah kita lakukan atau jalani, baru kita memulai tahap awal, yaitu zikir. Tapi sebelum zikir juga diusahakan mandi tobat dulu guys. Nah, di sini masalah mandi tobat tentu teman-teman semua sudah tahu lah, karena dimana teman-teman berada pasti sudah punya guru ngaji. Jadi saya tidak perlu mengatakannya di sini. Di sini yang mau saya angkat yaitu tentang zikir yang disertai dengan perjalanan nafas guys. Jadi saat kita berzikir itu, lidah kita itu ditekuk di atas langit-langit mulut. Nah, ini fungsinya untuk memutar energi zikir agar benar-benar bisa full energinya. Setelah lidah ditekuk ke atas, maka kita bisa mulai berzikir. Zikirnya bebas, mau pakai la ilaha illallah boleh, Allah juga boleh. Jadi seiring perjalanan nafas kita itu, kita berzikir. Pokoknya kalau kayak saya kan pakainya yang Allah ya. Jadi gini, nafas dari pusar naik ke atas sampai dada, naik ke rongga mulut, terus naik lagi ke tenggorokan, naik lagi ke ubun-ubun. Itu secara pelan, tapi perjalanan nafas itu disertai dengan zikir, tapi secara siri. Jadi Allah Allah Allah, tapi seiring dengan perjalanan nafas tadi.
Kenapa nafas di sini sangat penting? Karena nafas itu saksi hidup. Nafas juga bukti adanya nyawa. Tanpa nafas manusia tidak bisa hidup. Maka dari itu nafas perlu ditata sedemikian rupa agar ilining rasa itu bisa digapai atau dirasakan oleh kita. Dan sebelum kita berpikir, kita harus punya niat, karena niat itu utama. Tanpa niat kita tidak bisa berpikir dan sampai ke yang Sang Maha Hidup atau Allah. Jadi niatnya juga bisa pakai bahasa Jawa. Niat ingsun dzikirullah juga bisa. Jadi istilahnya lebih mudah gitu. Setelah itu kita bisa baca al jasadu qiblatil qalbi wa qalbi qiblatul ruhi wa ruhi qiblatul ruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tata caranya sebelum kita zikir, guys, agar zikir kita bisa sampai ke Allah. Dalam zikir ini mata terpejam ya, guys. Jadi walaupun mata terpejam, biarlah hati kita yang melek, dan jangan memaksakan fokus. Jadi kalau kita memaksakan fokus, nanti terjadi kepala pening. Jadi biarlah berjalan dengan sendirinya, biar Allah yang menuntun kita. Jadi dengan kerilekan yang kita lakukan, nanti Allah akan membimbing kita sendiri, yang akan menuntun diri kita sendiri menuju ke titik fokus. Nah, nanti setelah Allah membimbing kita menuju ke titik fokus, maka kasat-kasat akan terbuka, guys. Jadi kalau kita sudah dibimbing sama Allah menuju ke titik fokus itu, maka yang akan kita rasakan yaitu alam semesta ini terasa hening, dan kita seakan-akan lebur menjadi satu di situ. Itulah tanda-tanda keheningan mulai terjadi pada diri kita.